Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Desa Matigondo Bapak Haji Marzuki SPD MPD, yang kami hormati Panwascam Kecamatan Grogol Bapak Yusuf, yang kami hormati Ketua PPS Desa Matigondo Bapak Syukur Chandra Setiawan, yang kami hormati Panwas Desa Bapak Sugianto, yang kami hormati Babinsa dan Babin Kaptibmas Desa Matigondo, yang kami hormati perwakilan partai politik tingkat desa yang hadir pada malam hari ini, yang kami hormati Ketua RW se-Desa Matigondo, dan yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahmi di kantor Desa Matigondo ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memasuki acara pada malam hari ini, akan kami bacakan susunan acara terlebih dahulu. Susunan acara rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPS Desa Matigondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga pembacaan doa. Acara yang keempat pembacaan tata tertib. Acara yang kelima sambutan. Acara yang keenam rapat pleno terbuka. Acara yang ketujuh penyerahan berita acara pleno. Dan acara yang kedelapan penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Memasuki acara yang ketiga, yaitu pembacaan doa kepada beliau yang terhormat Bapak DS Winoto, Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan rasa syukur kami persembahkan padamu ya Rob, atas limpahan karuniamu pada kami. Di hari yang berbahagia ini, kami semua berkumpul di tempat ini dalam rangkaian acara rapat pleno terbuka daftar pemilih hasil perbaikan DPS untuk pemilihan umum tahun 2024. Kiranya Engkau ya Allah meliputi kami dengan rahmat, taufik, ridho, serta hidayah-Mu, agar acara yang kami gelar hari ini memberikan semangat kerja dan rasa tanggung jawab yang tinggi bagi kami. Ya Allah ya Tuhan kami, bersihkanlah hati kami dari sifat-sifat setan, bukakan pintu hati kami untuk menerima hidayah-Mu, bimbinglah kami dalam setiap langkah dan keputusan, luruskan kami jika lalai dan terkhilaf, tanamkan sifat amanah, jujur, dan tawadhu dalam tugas dan keseharian kami. Jadikanlah kami hamba-Mu yang pandai bersyukur, bukannya kufur atas pemberian-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, baik yang kecil maupun dosa besar yang kami sengaja maupun yang tidak kami sadari, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Hanya Engkaulah tempat kami untuk meminta ampunan, sebab mahfirah dan kasih sayang-Mu ya Allah mengalahkan azab dan murka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan tata tertib kepada beliau yang terhormat Saudari Safina Maulani. Waktu dan tempat kami persilakan. Tata tertib rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPS pada pemilihan umum tahun 2024. 1. Peserta hadir sesuai waktu dan tempat yang telah ditetapkan mulai pukul 19.45 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Pendopo Desa Madigondo. 2. Peserta rapat pleno terbuka adalah sebagai berikut: A. Panwaslu Desa Madigondo atau sebutan lain. B. Perwakilan peserta pemilu tingkat Desa Madigondo. C. Perangkat pemerintah daerah tingkat Desa Madigondo atau sebutan lain. D. Pantarlih PPS Desa Madigondo. E. Ketua RW se-Desa Madigondo. 3. Perwakilan masing-masing partai politik kelurahan adalah sebanyak 1 orang. 4. Peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS HP yang telah datang agar mengisi daftar hadir. 5. Pimpinan rapat pleno akan menanyakan kepada PKD dan perwakilan parpol apakah ada masukan dan tanggapan. Setelah PPS Desa Madigondo membacakan hasil setiap masing-masing TPS dari formulir model A rekap PPS. 6. Dalam rapat pleno terbuka pengawas Desa Madigondo, ketua RW dan perwakilan partai politik tingkat Desa Madigondo dan atau peserta rapat lainnya dapat memberikan masukan dengan terlebih dahulu menyebutkan nama diri dan nama partai yang diwakili bagi perwakilan parpol, dan harus melalui pimpinan rapat. 7. Masukan dari pengawas desa dan perwakilan partai politik tingkat desa dan atau peserta rapat lainnya harus disertai dengan autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, NIK, tanggal lahir pemilih, dan nomor atau alamat lokasi TPS dan PPS atau PPS. Menindaklanjuti masukan tersebut apabila data yang ditunjukkan terbukti benar. 8. Peserta rapat tidak diperkenankan interupsi selama PPS membacakan formulir model A rekap PPS perubahan pemilih berlangsung. 9. Ketua dan anggota PPS Desa Madigondo menandatangani berita acara dan formulir model A rekap PPS. 10. PPS Desa Madigondo menyampaikan salinan berita acara dan formulir model A rekap PPS kepada PPK Kecamatan Grogol
pengawas desa Madigondo, perwakilan partai politik, dan perangkat desa Madigondo. 11. PPS wajib menjaga data hasil pemutakhiran yang berisi data pribadi. 12. Seluruh peserta rapat pleno terbuka wajib menjaga ketertiban dan kelancaran rapat pleno. Apabila ada peserta rapat yang sengaja membuat gangguan ketertiban atau mengganggu jalannya rapat pleno, pemimpin rapat pleno berhak memberikan teguran dan atau memerintahkan yang bersangkutan untuk meninggalkan ruang rapat pleno. Tata tertib ini berlaku sama bagi seluruh peserta rapat pleno yang hadir. Madigondo 8 Mei 2023. Ketua PPS Desa Madigondo Syukur Chandra Setiawan ditandatangani cap basah. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu sambutan Kepala Desa Madigondo kepada beliau yang terhormat Bapak Haji Marzuki SPD MPD. Waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua PPS Desa Madigondo beserta kabinetnya, yang saya hormati Bawaslu Kecamatan Grogol Mas Yusuf, yang saya hormati Babin Kamtibmas Babinsa Desa Madigondo, yang saya hormati Ketua RW Sedesa Madigondo, yang saya hormati anggota Pantarlih Desa Madigondo, yang saya hormati Panwascam Desa Madigondo, Panwas Desa, Injil Pangapunten, Pengawas Desa Mas Sugi, yang saya hormati perwakilan dari partai politik Indonesia Madigondo, yang saya hormati anggota PPK, kelihatannya belum hadir, masih belum hadir, dan hadirin tamu undangan yang belum atau tidak bisa saya sebut satu persatu. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berkenan melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu, berkumpul di kantor Desa Madigondo, rumah rakyat warga Desa Madigondo, dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Selanjutnya saya sebagai tuan rumah mengucapkan selamat datang kepada ibu bapak semuanya. Teriring doa, mudah-mudahan acara rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS HP daftar pemilih sementara hasil perbaikan dalam acara pemilu tahun 2024 nanti akan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita semuanya. Berikutnya, kami tidak akan matur panjang lebar. Yang penting ketika kita dalam melaksanakan tugas menyongsong datangnya pemilu tahun 2024 yang akan datang, perjalanan kita dari awal sampai akhir nanti senantiasa akan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga perjalanan pemilu di Desa Madigondo berjalan dengan lancar, aman, terkendali sesuai dengan rel-rel yang telah ditentukan. Jadi baik PPK, PPS, Panwascam, Panwas Desa, dan semua pelaku di
dalam melaksanakan pemilu tahun 2024 saya harapkan berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditentukan maupun aturan-aturan yang telah ditentukan, sehingga kita tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Oleh karena itu, kita sebagai pelaku dalam melaksanakan demokrasi di negara kita itu nanti akan berjalan sesuai dengan harapan kita semuanya. Untuk itu, di dalam perjalanan kita nanti, kami berharap di antara masing-masing yang telah saya sebutkan di atas, monggo kita saling bekerja sama, kita saling mengawasi agar perjalanan kita tidak kesandungi ngaroto kebentuk sing awang-awang. Artinya apa? Artinya perjalanan yang kita lalui itu nanti semua sesuai dengan rel-rel maupun garis yang telah ditentukan oleh KPU. Oleh karena itu, besar harapan saya, besar harapan kami dari pemerintah desa, dan saya sebagai penanggung jawab partai politik di Desa Matigondo merasa bangga, merasa senang bila perjalanan kita menuju ke pemilu tahun 2024 berjalan dengan aman dan terkendali. Oleh karena itu, aman dan terkendalinya jalannya pemilu ada pada tangan kita semuanya. Oleh karena itu, mari kita pahami, kita baca tata tertib yang telah ditentukan oleh aturan main di dalam pemilu tahun 2024. Ibu Bapak yang saya hormati, itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan harapan kita ke depan untuk pemilu tahun 2024 Matigondo aman, terkendali, tidak ada aral melintang satupun. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pengacara. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dan pengarahan dari Bapak Kepala Desa Matigondo. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu rapat pleno terbuka yang akan dipimpin oleh Ketua PPS Desa Matigondo. Kepada beliau yang terhormat Bapak Syukur Chandra Setiawan, waktu sepenuhnya kami aturkan. Sebelum acara pleno kami mulai, monggo daharan yang sudah tersedia saged dipun rahapi rumiyin bersama ibu tekan. Mohon izin, kami akan melanjutkan kegiatan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Desa Matigondo, yang kami hormati Ketua Panwascam Kecamatan Grogol, yang kami hormati PPS dan Sekretariat PPS Desa Matigondo, yang kami hormati Babinsa, Babin Kamtibmas Desa Matigondo, yang kami hormati Panwas Desa Matigondo, yang kami hormati Ketua RW se-Desa Matigondo, yang kami hormati teman-teman Pantarlik Desa Matigondo, serta yang kami hormati perwakilan partai politik Desa Matigondo. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita dapat berjumpa dalam kegiatan rapat pleno terbuka rekapitulasi DPSHP daftar pemilih sementara hasil perbaikan untuk pemilu tahun 2024 PPS Desa Matigondo. Jadi sebelum ini akan kami mulai untuk mempersingkat, nanti akan dibacakan oleh Mas Nanda Mahindra Haji.
Bismillahirrahmanirrahim. Rapat pleno rekapitulasi DPS daftar pemilih sementara hasil perbaikan pemilu tahun 2024 kami buka. Untuk selanjutnya akan dibacakan rekapitulasi perubahan pemilih umum DPS HP pemilihan umum tahun 2024 oleh BPS. Monggo kepada Mas Nanda kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami bacakan rekapitulasi perubahan pemilih untuk DPS HP pemilihan umum tahun 2024. DPS 1 jumlah pemilih aktif 286, jumlah pemilih baru 0, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat atau TMS 0, perbaikan data pemilih 0, potensial jumlah pemilih 0, potensial non KTP elektronik 0. TPS 2 jumlah pemilih aktif 294, jumlah pemilih baru 0, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 0, jumlah perbaikan data pemilih 1, jumlah pemilih potensial non KTP elektronik 0. TPS 3 jumlah pemilih aktif 293, jumlah pemilih baru 0, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 1, jumlah perbaikan data pemilih 0, jumlah pemilih potensial non KTP elektronik 0. TPS 4 jumlah pemilih aktif 290, jumlah pemilih baru 0, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 2, perbaikan data pemilih 0, potensial non KTP elektronik 6. TPS 5 jumlah pemilih aktif 291, jumlah pemilih baru 2, pemilih tidak memenuhi syarat 2, perbaikan data pemilih 0, pemilih potensial non KTPL 7. TPS 6 jumlah pemilih aktif 281, pemilih baru 0, pemilih tidak memenuhi syarat 2, jumlah perbaikan data pemilih 0, potensial non KTP elektronik 2. 7 jumlah pemilih aktif 293, jumlah pemilih baru 0, pemilih tidak memenuhi syarat 0, perbaikan data pemilih 0, potensial non KTPL 0. TPS 8 jumlah pemilih aktif 230, jumlah pemilih baru 0, pemilih tidak memenuhi syarat 1, perbaikan data pemilih 13, pemilih potensial non KTPL 2. TPS 9 jumlah pemilih aktif 259, pemilih baru 0, pemilih tidak memenuhi syarat 0, perbaikan data pemilih 0, pemilih potensial non KTPL 1. TPS 10 jumlah pemilih aktif 224, pemilih baru 0, tidak memenuhi syarat 0, perbaikan data pemilih 0, potensial non KTP elektrik 0. TPS 11 jumlah pemilih aktif 290, jumlah pemilih baru 0, tidak memenuhi syarat 1, perbaikan data pemilih 0, potensial non KTP 0. TPS 12 jumlah pemilih aktif 290, jumlah pemilih baru 0, tidak memenuhi syarat 1, perbaikan data pemilih 0, potensial non KTPL 0. TPS 13 jumlah pemilih aktif 261, pemilih baru 0, pemilih tidak memenuhi syarat 2, perbaikan data pemilih 0, potensial non KTP elektronik 0. TPS 14 jumlah pemilih aktif 227, pemilih baru 0, tidak memenuhi syarat 1, perbaikan data pemilih 0, potensial non KTP elektronik 1. TPS 15 jumlah pemilih aktif 283, pemilih baru 0, tidak memenuhi syarat 2, perbaikan data pemilih 0, potensial non KTP elektronik 12. TPS 16 jumlah pemilih aktif 281, pemilih baru 0, pemilih tidak memenuhi syarat 0, perbaikan data pemilih 0, potensial non KTP elektronik 0. TPS 17 jumlah pemilih aktif 278, pemilih baru 0, tidak memenuhi syarat 0, perbaikan data pemilih 0,
potensial non KTP elektronik 4. TPS 18, jumlah pemilih aktif 285, pemilih baru 0, tidak memenuhi syarat 3, perbaikan data pemilih 0, potensial non KTPL 0. TPS 19, jumlah pemilih aktif 293, jumlah pemilih baru 1, pemilih tidak memenuhi syarat 1, perbaikan data pemilih 5, pemilih potensial non KTP elektronik 0. TPS 20, jumlah pemilih aktif 266, pemilih baru 0, pemilih tidak memenuhi syarat 1, perbaikan data pemilih 0, pemilih potensial non KTP elektronik 0. TPS 21, jumlah pemilih 272, pemilih baru 0, tidak memenuhi syarat 0, perbaikan data pemilih 0, potensial non KTP elektronik 1. TPS 22, jumlah pemilih aktif 292, pemilih baru 0, tidak memenuhi syarat 0, perbaikan data pemilih 0, potensial KTP non elektronik 0. TPS 23, jumlah pemilih aktif 290, pemilih baru 0, pemilih tidak memenuhi syarat 0, perbaikan data pemilih 1, potensial pemilih KTP non elektronik 0. TPS 24, jumlah pemilih aktif 213, pemilih baru 0, tidak memenuhi syarat 1, perbaikan data pemilih 0, potensial non KTP elektronik 0. Dari 24 TPS didapatkan jumlah pemilih aktif 6.562, jumlah pemilih baru 3, pemilih tidak memenuhi syarat berjumlah 21, jumlah perbaikan data pemilih 20, jumlah pemilih potensial non KTP elektronik 36. Demikian rekapitulasi perubahan pemilih untuk DPS HP pemilihan umum tahun 2024 kami bacakan. Selanjutnya akan kembalikan ke Ketua DPS. Terima kasih. Demikian tadi telah kami bacakan rekapitulasi perubahan pemilih untuk DPS HP pemilihan umum tahun 2024 PPS Desa Madigontor yang berjumlah yaitu pemilih aktif sebanyak 6.562, jumlah pemilih baru 3, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 21, jumlah perbaikan data pemilih 20, jumlah pemilih potensial non KTP elektronik 36. Jadi dari data ini insya Allah kami menerima masukan dari panjenengan semua dari hasil uji publik yang telah kami laksanakan kemarin di tanggal 28 April 2023 kemarin. Kita juga sudah berkumpul untuk melaksanakan uji publik dan serta kita juga turun langsung ke masyarakat untuk melaksanakan uji publik tersebut. Ini monggo kami persilakan ada pertanyaan atau ada masukan, kami persilakan. Monggo kami persilakan dari Panwascam. Monggo Bapak Sugeng, monggo. Saya Sugianto, pengawas Desa Madigontor. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Kita ingin klarifikasi saja Mas Chandra. Jadi dari DPHP kemarin, kemudian DPS, ini saya mencatat ada sekian banyak TPS yang mengalami perubahan. Nah, saya ingin mengetahui ini dasarnya dari perubahan ini seperti apa. Kalau memang ada perubahan ini, misalkan ada yang meninggal TMS itu, kemudian kita ingin klarifikasi datanya. Termasuk yang ingin saya tanyakan adalah ketika tanggal 3 Mei kemarin ada Bapak Kartiko yang di Nampan itu, kan waktunya baru masih berdekatan ya, apakah sudah di TMS atau tidak, jangan-jangan ini belum di TMS. Saya kira untuk sementara niku matur suwun.
Jadi terima kasih Bapak Sugi. Kami akan menjawab yang poin nomor 2 dulu dari Bapak Kartiko tadi, bahwasanya Bapak Kartiko itu belum kami TNS karena posisi pada saat itu data sudah terkunci, jadi kita tidak bisa merubah lagi karena di tanggal 2 itu kita juga melalui proses kita undahkan ke PPK dan hasilnya sudah turun dan data tersebut sudah terkunci. Nah, untuk Bapak Kartiko nanti kemungkinan akan kami TNS ketika di PSHP ini nanti ada perbaikan lagi. Nanti akan kami TNS. Pak Sugianto. Yang untuk poin 1 akan dijawab Mas Nanda. Oke, menjawab poin yang pertama, kenapa banyak yang berubah ya, Mas Sugi. Kemarin kita setelah uji publik kita sudah dapat data-data yang meninggal dari masyarakat, kemudian ada yang juga berubah dan juga ada pemilih baru, bahkan pemilih baru kita berjumlah 3 orang. Kemudian ada pemilih ubah juga, ada pemilih ubah. Nah, ini prosesnya kita dari ini kita setor ke PPK, kemudian dilanjut ke KPU untuk diolah, dan ternyata setelah turun data masih terdapat ada yang ganda juga. Ternyata seperti misal seperti ini Mas Surya Patria ini, ternyata ketika kita udah data ubah kemudian meninggal, setelah kita setor ke PPK ke KPU data turun, masih banyak yang ganda dari KPU provinsi, KPU bahkan nasional. Kami mendapat ganda kemudian dieksekusi oleh KPU, sehingga ketika turun datanya terakhir ya terakhir kita dapat hasil ini. Dan yang untuk tanggapan masyarakat ini sudah dieksekusi atau sudah masuk. Untuk Pak Kartiko sama di Solo juga ada 1 belum saya masukkan juga karena mepet. Begitu Pak Sugianto. Sambut Pak Sugianto. Monggo yang lain kami persilakan, ada masukan atau tanggapan perihal rekapitulasi dari kami. Monggo kami persilakan. Dari Pak Tarlik, monggo. Yang kemarin Mbak Susana mengajukan, ada yang baru nih kok, ada yang ditanyakan kira-kira untuk penjaringan kemarin sudah kami masukkan Pak Doni sama istrinya itu sudah kami masukkan. Dan terus dari Pak Lugito, dari Pak Lugito juga sudah kami masukkan. Riko. Nah, sama yang 1 siapa namanya itu yang meninggal itu juga sudah kami eksekusi. Untuk Octavianus siapa? Ya, nah itu sudah kami TMS kan dari DPS. Bahwa dari perwakilan partai politik kami persilakan, monggo yang hadir pada malam hari ini dari PDIP, P3 dan PKB. Monggo dari PDIP Bapak Andri kami persilakan, ada tanggapan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang terhormat Bapak-Bapak yang hadir pada malam hari ini, sedikit saya menyampaikan dari perwakilan PDIP Partai Golkar. Setelah tadi saya melihat jalannya sidang pada malam hari ini, dari PDIP saya menerima tentang pemilih sementara hasil perbaikan. Dan mudah-mudahan nanti seiring perjalanan waktu sampai menjadi DPT tidak ada terkendala suatu yang terjadi.
sehingga pas pemilu tahun 2024 khususnya di Desa Mategondo tidak ada masalah yang berarti. Demikian Mas Andra, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Andri dari perwakilan dari PDIP. Mungkin dari P3, monggo. Sambun. Dari PKB, sambun. Monggo dari Pak Yusuf. Oh, ada. Dari perwakilan Pantarlih yang lain, oh sih Bapak monggo. Matur nuwun atas waktunya. Dari sisi jumlah perbaikan seperti di TPS 23. Kemarin yang mengajukan kami sebenarnya hanya penyesuaian usia ya. Saya juga tidak enak nanti kalau di kartu pemilih nanti itu usianya belum berubah. Sebenarnya kami mengajukan 2 yang perbaikan. Yang pertama istiqomah. Sebenarnya 2 itu hanya tercantum 1 itu. Istiqomah itu usia nampak sebenarnya usianya 62. Yang satu Yuda Yulianto itu di sana tercantum usianya 30-31, tapi usianya sebenarnya 29. Ini mohon koreksinya. Itu yang kedua, ini bagi pemilih yang potensial. Ini belum nanti untuk disampaikan pada PPK sampai ke tingkat KPU. Bahwa pemilih potensial ini nanti kan mungkin setiap saat akan selalu berubah ya, menjadi ber-KTP. Untuk fasilitasinya bagi anak-anak kita ini bagaimana? Mungkin nanti dikoordinasi dengan Dispendik atau Disadmin Dukcapil terkait hal ini. Apa nanti turun langsung ke bawah untuk melakukan suatu rekam? Ini hanya suatu harapannya itu kalau bisa turun sampai ke balai desa untuk difoto. Mungkin itu matur nuwun. Jadi terima kasih. Tadi terkait perihal upah nih Pak Wangit, perihal usia nih sudah tereksekusi, belum tereksekusi. Mungkin nanti setelah ini ada perbaikan, nanti kami akan menindaklanjuti dari perbaikan tersebut. Dan kami nanti juga butuh bukti dukungnya berupa KTP dan KK. Nanti kami juga akan sowan ke Pak RW atau sowan ke rumah yang bersangkutan untuk meminta bukti dukung, yaitu berupa foto KTP dan KK. Mantan Bapak. Jadi monggo yang lain kami persilakan. Mantarlih kami persilakan. Monggo. Mulai dari Ketua RW kami persilakan. Monggo silakan yang mau memberikan tanggapan perihal rekapitulasi dari kami, monggo. Sampun, tidak ada lagi. Sampun, tidak ada lagi. Kalau tidak ada, nanti kami akan membacakan berita acara pada malam hari ini. Jadi kami bacakan berita acara nomor 5-PP-03-11.11.11.2007/2023. Rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPS tingkat kelurahan atau Desa Mategondo pemilihan umum tahun 2024. Pada hari Senin tanggal 8 bulan Mei tahun 2023 bertempat di Balai Desa Mategondo, PPS Mategondo telah melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPS tingkat Desa Mategondo untuk pemilihan umum tahun 2024. Dalam rapat tersebut, PPS menetapkan rekapitulasi daftar hasil perbaikan DPS Desa Mategondo dengan rincian sebagai berikut. Rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPS. Jumlah DPS 24, pemilih aktif 6.562, pemilih baru 3, pemilih tidak memenuhi syarat 21, perbaikan data pemilih 20,
pemilih potensial non-KTP elektronik 36. 2. Menerima masukan data dari Ketua RW. Ini tadi Bapak G. Rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPS tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen rekapitulasi tingkat kelurahan atau desa Matikondo sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisah dari berita acara ini. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dibuat di Matikondo pada tanggal 8 Mei 2023. PPS Matikondo, Ketua Syukur Chandra Setiawan, anggota Nanda Mahindra Aji, anggota Safina Maulana Sibi. Demikian berita acara sudah kami bacakan. Rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS HP daftar pemilih sementara hasil perbaikan pemilu tahun 2024 kami tutup. Waktu kembalikan kepada pembawa acara. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu penandatanganan berita acara pleno. Kepada beliau yang terhormat seluruh PPS Desa Matikondo dimohon untuk menempatkan diri. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu penyerahan berita acara pleno. Dimohon untuk maju ke depan kepada beliau yang terhormat Ketua PPS Desa Matikondo. Dimohon untuk maju ke depan kepada beliau yang terhormat perwakilan dari partai politik. Dimohon untuk maju ke depan kepada beliau yang terhormat Kepala Desa Matikondo Bapak Haji Marjuki SPD MPD. Dimohon untuk maju ke depan kepada beliau yang terhormat Bapak Yusuf selaku Panwascam. Belum, Pak. Belum.
Demikianlah acara simbolis penyerahan berita acara pleno kepada pihak-pihak terkait. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Rapat pleno telah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Untuk mengakhiri acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.